Selamat malam, saya Felicia Wijaya. Kok ini sih? Selamat malam, saya Felicia Wijaya sebagai pengampu mata kuliah Agama Kristen Protestan. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya sebagai tugas besar. Yang pertama ada awal terbentuknya gereja dan juga proses penyebaran agama Kristen. Latar belakang yang pertama, awal terbentuknya gereja Kristen dapat ditelusuri kembali ke abad pertama Masehi, khususnya setelah kebangkitan Yesus Kristus. Awal terbentuknya gereja mula-mula muncul di wilayah Levan yang kini mencakup Palestina dan juga Israel. Setelah penyalipan Yesus Kristus, pengikutnya mulai berkumpul di Yerusalem, di mana kekristenan pertama kali dimulai, sekitar 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus pada hari Pentakosta. Roh Kudus turun kepada para murid yang sedang berkumpul. Peristiwa ini dianggap sebagai saat resmi dimulainya gereja, di mana 3.000 orang dibaptis setelah mendengarkan khotbah Petrus setelah peristiwa Pentakosta. Ajaran Kristen mulai menyebar ke berbagai daerah seperti Suria, Mesopotamia, dan Asia Minor. Para rasul, terutama Petrus dan juga Paulus, memainkan peran yang cukup penting dalam menyebarkan ajaran ini kepada orang-orang non-Yahudi. Lalu ada komunitas awal, yang pertama itu umat Kristen berkumpul di rumah-rumah pribadi yang dikenal sebagai gereja rumah, atau dikenal sebagai istilah eklesia, yang berarti pertemuan atau juga jemaat. Digunakan untuk merajuk kepada komunitas ini. Lalu ada kepemimpinan gereja awal dipimpin oleh para rasul yang mengajarkan ajaran Yesus dan membimbing jemaat dalam iman mereka. Petrus dan juga Paulus adalah dua tokoh sentral dalam periode ini. Gereja mula-mula juga menghadapi penganiayaan dari pihak otoritas Yahudi dan juga Romawi. Meskipun demikian, para pemimpin gereja mulai menulis ajaran-ajaran Kristen yang menjadi dasar bagi perkembangan teologi Kristen selanjutnya. Lalu ada proses penyebaran agama Kristen. Yang pertama, penyebaran ini dimulai setelah kebangkitan Yesus Kristus, terutama pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun kepada para murid. Pada saat ini, ribuan orang dibaptis dan juga bergabung dengan komunitas Kristen pertama di Yerusalem. Lalu para rasul, terutama Petrus dan juga Paulus, memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran Kristen. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk memberitakan Injil. Lalu ada kesimpulannya. Kesimpulannya, penyebaran agama Kristen dari Yerusalem melibatkan kombinasi penginjilan oleh para rasul, penerimaan resmi oleh berbagai kerajaan, serta upaya penjajahan oleh bangsa Eropa. Proses ini pun berlangsung selama berabad-abad dan menghasilkan kekristenan sebagai salah satu agama terbesar di dunia saat ini. Lalu ada tujuan dan juga pola pendidikan agama Kristen. Latar belakangnya adalah pendidikan agama Kristen atau yang biasa disebut sebagai PAK memiliki tujuan dan pola yang dirancang untuk membimbing individu dalam pengenalan dan pengalaman iman Kristen. Tujuan pendidikan ini adalah berdasarkan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, tujuan utamanya adalah menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus, membaptis dan mengajarkan mereka untuk mematuhi segala perintahnya. Ini mencakup pengajaran tentang iman Kristen yang benar dan juga penerapan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Kristen juga bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar mencerminkan nilai-nilai Kristiani, seperti kasih, kejujuran, dan juga integritas. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan juga teologis, tetapi juga pada pengembangan moral dan juga etika. Pendidikan agama Kristen juga bertujuan untuk membantu individu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan juga mengalami rencananya dalam hidup mereka. Hal ini dilakukan melalui pengajaran yang mendalam tentang Alkitab dan juga penerapan nilai-nilai Kristiani dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan agama Kristen juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat melayani masyarakat dan gereja dengan efektif. Ini mencakup pelatihan keterampilan pelayanan yang berlandasan pada ajaran Kristus. Lalu ada pola pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen berlandasan pada isi Alkitab sebagai sumber utama ajaran. Proses pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan firman Tuhan ke dalam setiap aspek pendidikan, sehingga peserta didik dapat memahami dan juga menghayati ajaran Kristiani secara mendalam.
Pendidikan agama Kristen menggunakan metode yang melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik. Diskusi, refleksi, dan juga kegiatan praktis menjadi bagian penting dari proses pembelajaran, memungkinkan siswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Lalu, pendidikan agama Kristen juga mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, yaitu ada pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya fokus pada pengetahuan teologis, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan yang sesuai dengan iman Kristen. Pendidikan agama Kristen sering melibatkan komunitas gereja sebagai bagian dari proses belajar mengajar, kegiatan di gereja seperti kebaktian, kelompok kecil, dan pelayanan sosial. Menjadi sarana untuk menerapkan ajaran dan yang dipelajari. Kesimpulannya, pendidikan agama Kristen bertujuan untuk membimbing individu dalam mengenal Kristus, mengembangkan karakter Kristiani, serta mempersiapkan mereka untuk melayani masyarakat. Dengan pola pendidikan yang berbasis Alkitab, interaktif, holistik, dan juga melibatkan komunitas, pendidikan agama Kristen diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berkarakter sesuai dengan ajaran Kristus. Sekian dari saya, terima kasih. Eh, Selebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.